Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mulai pembelajaran online untuk PPL kedua ini. Nah, ini kita akan masuk ke Google Classroom terlebih dahulu ya. Kita masuk menggunakan akun belajar ID. Nah, ini saya sudah masuk ke akun, tinggal kita masuk ke Google Classroom ya. Kali ini saya akan membuat absensi terlebih dahulu supaya nanti bisa otomatis. Ini biar terintegrasi dengan Google Formulir ya, sertakan seperti ini. Ini sudah, terus kita posting ya. Kita akan buat tugas ya, jadi kita tambah lagi. Nah, ini kita akan melampirkan ya, ada materi dan juga tugasnya supaya nanti dibaca, belum nanti kita masuk ke Gmeet. Nah, ini materinya, terus kita akan tambahkan lagi tugasnya, tugas KPP pertemuan 2. Nah, ini sudah saya upload. Nah, di sini kita tambahkan file video ya. Nah, ini sudah saya post di Google Classroom ya, jadi tinggal kita tunggu nanti anak-anak mengerjakan tugasnya. Demikian, nanti setelah ini kita akan bertemu di Google Meet, nanti linknya akan saya berikan ke para siswa semuanya. Kali ini kita akan ngecek kehadiran dari para siswa ya di Google Classroom. Ini adalah absennya, jadi sudah masuk ini ya yang absen. Memang tadi ada yang izin untuk tidak mengikuti karena ada sakit ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Silahkan dipimpin berdoa. Baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini marilah kita berdoa sesuai kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya. Untuk pagi hari ini, absensi kehadiran pada kali ini ya terus bertambah ini ya. Sambil menunggu teman kalian, sudah absen di GCR ya? Sudah, Pak. Baik, oh ada yang izin. Baik. Sudah membaca materi di GCR? Belum, Pak. Baik, ada yang belum, ada yang sudah? Baru sedikit, Pak. Oh, baru sedikit. Baik. Yang lainnya sudah ada yang membaca. Untuk pagi hari ini kita akan mulai ya. Kalau pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa kemarin? Pelajaran kemarin? Penggunaan. Iya, betul ya. Itu mungkin masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan kemarin apa saja? Sambil mengingat yang kemarin. 1. Suhu ruang. Suhu ruang, suhunya. Terus apa lagi? Tempat, Pak. Tempatnya. Kadar air. Kadar air. Terus? Kelembapan, Pak. Kelembapan, betul. Terus satu lagi? Jenis bahan pangan. Jenis bahan-bahan, betul ya. Yang terakhir tadi? Teknik. Ya, tekniknya. Teknik Betul ya, atas. Mas? Iya, betul. Terima kasih, Dia. Itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik. Tidak terlihat, Pak. Terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Kita tolong sambil yang lainnya menyimak. Ini coba Virgi bisa dibaca. Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, itu dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari kalimat itu? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Nah, ini ada komentar ya sebentar. Ya, ini Fuad nih ya. Kita tidak bisa mendapatkan ilmu dari seorang guru jika kita tidak tabah untuk mendapatkan ilmu kita. Harus mempunyai bekal dan memerlukan waktu yang lama. Lama, Pak ya. Ya. Baik, ini terima kasih Fuad sudah menyampaikan pendapatnya, walaupun error, mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali ya. Ini pendapat dari teman kalian. Bagus sekali Fuad. Tentunya kalian bisa mengambil inti daripada
hal yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini dengan harapan memang begitu adanya ya, butuh waktu yang lama juga, jadi kita harus sabar gitu. Tapi insya Allah apa yang kalian usahakan untuk menuntut ilmu ini insya Allah akan mendapatkan apa yang kalian harapkan. Ada yang ditanyakan barangkali? Bisa dipahami ya? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya pada kesempatan hari ini kade yang kita pelajari ya. Jadi ini keamanan pangan, penyimpanan dan penggudangan ini. Tadinya itu menata kegiatan penyimpanan dan penggudangan hasil pertanian. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensinya itu ada memerinci kegiatan penyimpanan dan penggudangan hasil pertanian. Terus yang kedua ini yang 13.5 ini mengevaluasi kegiatan penyimpanan dan penggudangan hasil pertanian. Dan di sini yang kompetensi dasarnya 413 mengelola kegiatan penyimpanan dan penggunaan hasil pertanian. Nah, ini 413.2 ini baru melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penggudangan. Berikutnya tujuan pembelajaran itu melalui pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat. Nah, ini yang pertama itu memerinci kegiatan penyimpanan dan penggunaan hasil pertanian dengan teliti dan tepat. Terus mengevaluasi kegiatan penyimpanan dan penggunaan hasil pertanian dengan baik dan benar. Terus melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penggunaan hasil pertanian. Nanti ini materi ini sebentar karena kalian sudah bisa melihat di Google Classroom. Setelah itu nanti kita akan presentasi mengenai praktek yang telah kalian laksanakan berkelompok. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya materi. Nah, di sini gudang seperti yang kalian tahu itu adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang. Nah, ini barang yang disimpan di dalam gudang itu dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang, atau barang dalam proses yang disiapkan untuk diserap oleh produksi. Terus kegiatannya itu sebenarnya di gudang itu tidak hanya untuk menyimpan barang saja, ya. Jadi barang cuma disimpan saja itu tentunya tidak seperti itu. Tapi kadang-kalanya ya dalam gudang itu dan pasti di situ ada beberapa kegiatan penerimaan barang, ada pencatatan, ada penyimpanan, penyortiran, pelabelan, pengepakan hingga proses pengiriman. Nah, dari gambaran ini barangkali kalian ada yang pengen ditanyakan. Tidak ada Pak. Kira-kira di gudang itu perlu apa? Di situ perlu pengontrolan tidak? Perlu Pak. Perlu ya. Nah, kira-kira kontrolnya dalam hal apa saja misalkan? Peralatan Pak. Ya, penanganan. Ya. Terus coba yang lainnya berkomentar. Jumlahnya, jumlah kuantitasnya ya. Terus apa lagi? Sarana penyimpanannya. Cara penyimpanannya. Apalagi? Sifat barang disimpan. Sifat barangnya, berarti karakteristik ya, si Ramsi ya, karakteristik dari bahannya boleh. Pak. Apalagi? Prosedur dan tata kerja. Prosedurnya boleh. Mungkin prosedur sini katanya dengan pengambilannya ya, pengambilannya terus penempatannya, mungkin nanti pengirimannya seperti itu ya, itu juga perlu dilakukan pengontrolan. Nah, kaitannya dengan evaluasi nanti yang dilakukan di situ. Bagaimana kalau misalnya barang dikeluarkan kira-kira apa yang perlu dicermati kalau kita mau mengeluarkan barang? Ya? Pengecekan persediaan, betul. Pengecekan persediaan. Selain itu apa? Dicek Kondisi betul, ya? barangnya Pak. Kondisi ya, kondisi banyak. Apa semua barang bisa kita keluarkan begitu saja? Tidak Pak. Itu Pak. Pasti pengelompokan. Pengelompokannya. Di situ kira-kira kalau barang masuk itu waktunya sama atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Berarti di situ harus bagaimana? Harus ada pengaturan apa? Kalau misalnya barang yang masuk duluan, ada yang belakangan. Kalau kita mau mengeluarkan kira-kira perlu aturannya tidak? Perlu Pak. Kemarin udah disinggung ya. Tahu FIFO? Tahu Pak. Apa itu? FIFO kepanjangannya first in, first out. Belum pernah dengar? Lupa Pak. Belum. Lupa. Oh ya. Jadi FIFO itu first in, first out. Jadi yang pertama masuk itu nanti dikeluarkan juga yang pertama. Kenapa pertama masuk dikeluarkan duluan? Ada yang tahu? Misalnya tanggal 1 nih, ya barang masuk. Agar tidak mengganggu proses jalannya produksi apa ya? Mengganggu jalannya proses produksi. Boleh. Apalagi? Kira-kira bagaimana kalau misalnya ada barang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 10
Misalnya tanggal 20 umpamanya ya. Terus tanggal 21-nya ini, 21-nya ada pesan, yang pesan. Nah, tanggal 20-nya itu yang kita berikan. Kira-kira barang yang tanggal 1 bagaimana? Atau yang sebelum-sebelumnya? Rusak tidak? Rusak tidak? Nah, rusak ya. Bisa rusak, bisa kalau misalnya dia udah ada penanggalannya, misalnya dia udah stok barang jadi ya, bisa expired. Yang kedua ada namanya FIFO. FIFO itu first expired, first out. Jadi FIFO ya, yang mau expired, bukan sudah expired artinya ya. Mau expired itu kita keluarkan dahulu. Jadi yang masih lama-lama kita pending dulu nih untuk stok. Itu kalau FIFO, FAFO. Ada juga LIFO, yaitu last in first out. Itu malah yang pertama masuk, itu pertama dikeluarkan. Nah, ini misalkan ya, contohnya itu kalau misalkan kaitannya fashion. Fashion tahu? Fashion, Pak. Iya, fashion. Nah, misalkan pakaian. Nah, ini kan ada modelnya kan terus update terus itu. Model yang paling baru itu kita keluarkan dulu dari gudang, artinya dipajang, dijual itu supaya mengikuti perkembangan daripada desain atau model ya. Tapi yang lama bagaimana ya, tetap dijual kalau memang dia mau membeli. Tapi kalau yang pangan, nah itu biasanya yang FIFO itu. Kalau pangan ya, dan FIFO. Nah, ada yang ditanyakan dahulu? Kalau barang lama itu dijual lagi dalam kondisi yang kayak gimana, Pak? Dalam kondisi yang baik apa misalkan ada kekurangan gitu, Pak? Nah, bagus sekali ya. Barang yang lama dijual lagi itu tetap dijual selama dia belum expired. Nah, kalau yang last in first out tadi, sampaikan fashion kan basi enggak? Busuk enggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Nah, makanya itu bisa tetap dijual. Ya, tetapi kalau pangan tentunya yang bisa first in first out itu jadi yang pertama masuk, pertama yang kita jual dulu. Nanti kalau enggak ada kerusakan. Tapi kalau kayak sepatu ya, barang-barang yang itu tentunya yang paling update yang kita pajang, kita keluarkan, karena namanya fashion kan perkembangannya cepet ya, pengen orang yang terbaru. Gimana Fuad? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bagus. Oh, bagus pertanyaannya ya. Ada lagi? Kalau yang masalah cuci gudang itu gimana ya, Pak? Barangkali ada yang berkomentar cuci gudang? Berarti itu menghabiskan ini apa ya? Sisa-sisa produk. Menghabiskan sisa-sisa produk. Ya, daripada produknya tidak laku, atau artinya begini, bukan Rusak tidak apa ya? rusak. Betul, mengalami kerusakan dan akhirnya mengalami kerugian. Jadi kalau didiamkan saja kan rugi itu, nggak kejual. Nah, itu makanya sebelum itu rusak, dijual besar-besaran. Cuci gudang itu bisa juga misalkan gudangnya itu bangkrut. Ada juga yang bangkrut, kayak misalkan kalian lihat beberapa mall ya yang tutup ya, daripada barang-barang yang nggak laku kan dijual karena modelnya itu sudah nggak sesuai, nggak in lagi, nggak trending lagi, dia mau ganti. Daripada menemuin gudang terus nggak laku, bisa dilakukan cuci gudang itu Fuad. Iya, Pak. Terima kasih. Ada yang lain yang belum bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Coba kelompok yang mau presentasi dulu silakan. Ya, Rizaldi ya, terima kasih ini. Bagaimana? Ada kendala? Ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Cikal Rizky Ananda. Yang kedua, Rizaldi. Yang ketiga, Ahmad Ramadan Diarja. Yang keempat, Safira. Yang kelima, Cahyarani. Kelompok kami menyimpan bawang gitu, Pak, bawang putih dari suhu ruang, di chiller sama di freezer. Itu dilakukan prosesnya selama 7 hari. Ya, terus ada bedanya tidak selama penyimpanan dari hari pertama sampai hari ke-7 itu? Penyimpanan 7 hari itu banyak, setiap harinya ada perbedaan, Pak. Yang nampak apa perbedaan itu? Yang nampak itu kayak warnanya kayak ada yang coklat-coklat sedikit gitu loh, Pak. Yang disimpan di mana itu? Yang disimpan di suhu ruang. Suhu ruang. Baik. Jadi kalau demikian disimbolkan yang lebih awet yang mana? Kalau yang lebih awet, Yang awet di suhu, Pak. Ruang. Di Suhu ruang, mana? Pak. Suhu ruang. Suhu ruang.
untuk yang lainnya ada yang menanggapi? Ya, untuk berikutnya. Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4, Ahmad Faiz Fadri, Fadlizir Ikram, Sinta Purnamasari, Lutfi Pratama, sama Zaidan Abdullah Umar. Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Lembar kerja peserta didik, mengelola penyimpanan dan penggunaan hasil pertanian. Rumusan masalah. 1. Mengapa penyimpanan hasil pertanian harus dilakukan? Hasil panen harus diolah karena pengolahan pasca panen memiliki banyak manfaat yang diantaranya adalah memperpanjang waktu dan jumlah persediaan pangan, memudahkan penyimpanan dan distribusi, peningkatan nilai tambah dan nilai sosial, mengurangi tingkat kerugian hingga mengurangi pencemaran lingkungan. 2. Bagaimana prinsip penyimpanan hasil bahan pertanian? Prinsip penyimpanan menyangkut daripada bahan yang disimpan. Hal ini dalam mengurangi kehilangan dan kerusakan pada bahan pangan. Misalkan saja bahan pangan atau durable yang relatif tidak mudah mengalami kerusakan pada saat disimpan karena pada saat disimpan kadar airnya relatif rendah, yaitu biji-bijian. Alat dan bahan, alatnya kulkas dan wadah. Bahannya komunitas buah yaitu belimbing, sayuran sawi, umbinya bawang merah dan hewannya daging. Perlengkapan K3, pakaian lab, sarung tangan, masker, tutup kepala dan sepatu lab. Langkah-langkah kegiatan. 1. Dipersiapkan bahan yang akan disimpan dan alat yang akan digunakan. Keterangannya, belimbing disimpan di chiller, sawi disimpan di chiller, bawang merah disimpan di chiller, dan daging disimpan di freezer. 2. Dicuci komoditas yang akan disimpan. Keterangannya, semua komoditas sudah dicuci terlebih dahulu sebelum disimpan. 3. Komoditas dikemas. Keterangannya, semua komoditas disimpan menggunakan wadah plastik. 4. Disimpan komoditas berdasarkan karakteristiknya. Keterangan, dikarenakan karakteristik komoditas berbeda-beda, maka penyimpanannya disesuaikan dengan karakteristik komoditas tersebut. Hasilnya, 1. Belimbing yang dimasukkan ke dalam chiller akan lebih cepat mengkerut. 2. Sawi yang ditaruh di dalam chiller bisa bertahan 2-5 hari. 3. Bawang tetap segar pada penyimpanan chiller hingga 2 minggu. 4. Daging yang disimpan di dalam freezer bisa bertahan lebih lama. Kesimpulannya, belimbing harus disimpan dalam wadah kedap udara. Sebaiknya disimpan dalam plastik rapat, jika tidak belimbing akan cepat mengkerut. 2. Sawi yang dimasukkan ke dalam chiller tidak bisa bertahan lama, sekitar 2-3 hari saja. Tetapi, jika dilapisi plastik bisa sampai 3-5 hari. 3. Bawang yang tidak dikupas akan bertahan lebih cepat dibandingkan dengan bawang yang sudah dikupas. 4. Daging yang ditaruh di dalam freezer bisa bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sudah, Pak? Baik, terima kasih ya kelompoknya Sinta. Kita beri aplaus tadi kelompok pertama, kelompoknya Rama dan teman-teman tadi sama Sinta ya. Terima kasih sudah menyampaikan hasil daripada prakteknya. Dari kalian, ada yang mungkin berpendapat? Kelompok saya bisa nambahin nggak, Pak? Videonya sudah jadi. Sudah kelihatan, Pak, hasilnya, Pak? Ya, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikra Fianto, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil penyimpanan yang kami sudah simpan pada kulkas selama 3 hari. Hari pertama tidak mengalami apa-apa, dan hari kedua dan ketiga bawang merah yang disimpan pada chiller atau kulkas tidak terjadi perubahan selama 3 hari dan masih tetap segar. Selama 3 hari, hari pertama bayam tidak mengalami perubahan apa-apa. Hari kedua sudah mulai mengalami perubahan, agak mengering dan sedikit layu. Dan hari ketiga perubahan sudah sangat layu dan sangat kering. Daging disimpan di freezer selama 3 hari, tidak mengalami apa-apa dan masih tetap segar dan bagus. Pisang yang disimpan selama 3 hari di dalam kulkas mengalami perubahan warna dan isi dalamnya menjadi agak lembek. Dari hari pertama dan hari ketiga terlihat jelas kan kerusakannya. Jadi kesimpulannya, pada setiap bahan hasil pertanian memiliki karakteristik dan daya tahan yang berbeda. Dengan menguji daya tahan
tersebut dengan disimpan di kulkas, hal ini kita dapat mengetahui perkembangannya. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, terima kasih, kira beri plus ya. Ini luar biasa kelompoknya Muhammad Fikri, langsung dijelaskan, udah ada timelinenya seperti itu, udah ditulis, bagus ya. Ini ada yang mau menanggapi? Barangkali ada yang mau menyimpulkan apa yang kalian dapat pada pagi hari ini? Bisa belajar lebih mengetahui penyimpanan bahan-bahan yang ada di rumah lebih tepat gitu loh Pak. Baik, Biar nggak cepet busuk, kayak kita nyimpen buah apel, buah pisang di suhu ruangan tepat. Ya, terima kasih Sinta ya, sudah menyimpulkan dengan bagus. Jadi kalian sudah belajar tentang penyimpanan. Minimal bisa kalian aplikasikan di rumah. Itu mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nah, untuk pertemuan besok kita akan belajar mengenai layout gudang. Kita akan pelajari. Nanti kalian setiap masuk KPP ini ya, ini keamanan pangan ini, kalian absen. Pas hari itu ya, jangan sekarang absen lebih awal, jangan. Pas hari itu absen dan nanti baca materinya di sini. Insya Allah Pak Manto akan seperti ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Baik, kalau tidak berarti alhamdulillah sudah selesai. Nanti kalian kembali lagi ke Google Classroom ya. Tugasnya sudah ada di sana, dikerjakan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Manto, mengapresiasi kerja kalian luar biasa. Mudah-mudahan hal ini kedepannya akan lebih baik lagi dan ilmu yang kalian dapatkan mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Tetap semangat dan akhirnya silahkan untuk dipimpin berdoa. Ya, sebelum mengakhiri game hari ini, marilah kita berdoa, semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Nah, kita akan mengecek sekarang hasil kerjaan daripada siswa yang sudah di-share tadi. Apakah sudah ada yang mengerjakan? Mari kita lihat. Oh, ternyata sudah ada yang mengerjakan ini ya, di Google Classroom ini. Mari kita lihat, sudah ada yang mengerjakan. Sambil kita masih menunggu yang belum mengirimkan, karena waktunya masih saya beri batasan waktu. Ini sudah ada, kalau kita lihat misalnya salah satu contohnya ini kita buka. Nanti tinggal kita berikan penilaian. Ini kalau misalnya langsung kita beri penilaian juga bisa ya. Kita lihat di sini dari jawabannya ini tadi kita beri nilai 80 karena sudah bisa menjawab ya. Cuman di sini perlu kita komentari. Nah ini ya sudah kita tulis komentarnya. Kita kembalikan karena supaya hasilnya dia tahu ya. Terus kita balik ke yang lainnya. Nah, bisa saya komentari, jawaban perlu ditambahkan dengan referensi lain supaya jawaban itu lebih lengkap. Ini supaya anak-anak mempunyai semangat untuk meningkatkan kegiatan literasi tentunya. Itu tujuannya supaya hasilnya lebih maksimal pemahaman mereka. Nah, ini sudah saya beri nilai. Kita post. Nah, kita beri penilaian, kita balik kembali. Nah, akhirnya berakhir, sudah penilaian, sudah kita feedback ke para siswa dan tinggal kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.